Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Abidin dengan NIM 5230014. Di sini saya akan mempresentasikan eh, metodologi penelitian saya dengan judul formulasi dan evaluasi sifat fisik gel pengaruh ruangan dengan pewangi minyak melati, jasminum sambal, dan fiksatif minyak nilam, Pogostemon Captin. Ringkasan materi yang saya akan paparkan yaitu tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi desain, metodologi prosedur, metodologi evaluasi, serta analisis data dan jadwalnya. Dan mengapa penelitian ini penting? Karena saya melihat masalah saat ini, yaitu pada pengharum ruangan itu banyak terdapat kandungan sintesis. Kemudian kebanyakan pengharum ruangan itu memiliki bentuk yang cair. Dan ada juga potensi lokal yang terabaikan, yang dimana di sini Indonesia itu mengekspor banyak sekali minyak minyak mentah atsiri, kemudian nilai tambah produk hilir masih rendah. Solusi yang ditawarkan ketika saya melakukan penelitian ini yaitu aman dan relaksasi, yang dimana minyak atsiri memberikan efek samping negatif dan memiliki aktivitas biologis yaitu relaksasi dan antimikroba seperti itu. Ini ada matrix gel, yaitu nanti berbentuknya seperti gel elastis, bentuk stabil, tidak mudah tumpah. Tidak seperti yang produk cair. Kemudian inovasi produknya apa? Inovasi produknya saya memanfaatkan keunikan aroma jas minum sambak yang belum banyak diteliti untuk pengharum ruangan tersebut. Kemudian lanjut ke formulasi metrik fungsional bahan bakunya. Ada tiga komponen utamanya yaitu ada metrik basis, agen pewangi, dan agen pengemahan. Metrik basisnya yaitu bahannya ada karaginan dan glukomanan dengan rasio perbandingan 60:40 yang berfungsi membentuk struktur jaringan hidrogel yang kenyal dan elastis. Kemudian agen pewanginya memakai minyak melati, fungsinya memberikan aroma kompleks yang menenangkan, yang memberikan efek relaksasi. Kemudian ada penahan, yaitu fixatifnya menggunakan minyak nilam yang berfungsi mengikat molekul pewangi agar tidak cepat menguap. Dan lanjut, rumusan masalah dan tujuan metodologi penelitian ini. Evaluasi karakteristik yang dimana bagaimana pengaruh variasi konsentrasi minyak melati dan fiksatif nilan terhadap sifat fisik dan stabilitas gel pengharum ruangan. Dengan mengevaluasi pengaruh variasi konsentrasi minyak melati dan fiksatif nilan terhadap uji organoleptik, homogenitas pH, serta sineresis, penguapan, dan juga ketahanan wangi. Kemudian ada juga optimasi formulasi. Manakah formulasi kombinasi minyak melati dan nilam yang memiliki karakteristik fisik terbaik dengan menentukan formulasi gel pengharum ruangan terbaik berdasarkan pembobotan parameter uji fisik dan tinjauan pustaka. Mekanisme kontrol rilis yaitu penahan penguapan. Bagaimana struktur hidrogel dan fiksatif memperpanjang retensi aroma dan jaringan polimer itu sebagai basis menyerap air dan membentuk struktur tiga dimensi yang membatasi difusi pasif. Kemudian minyak melati itu molekul ringan yang secara alami memiliki laju penguapan tinggi di udara. Dan minyak nilam sebagai fiksatif bertindak sebagai jangkar atau pengikat penahan molekul melati melalui interaksi antar molekul di dalam pori hidrogel. Kemudian ada desain penelitiannya. Rancangan acak RAL. Rancangan acak lengkap atau RAL pola faktorial dengan dua faktor. Ini dengan X dan Y. X sebagai konsentrasi minyak melati, kemudian Y sebagai konsentrasi minyak nilam. Dengan ketentuan pada slide basis gel tahap, perbandingan 60:40, dan total kemudian ada 9 formula, kemudian ulangannya masing-masing diulang sebanyak 3 kali, sehingga total sampel nanti 27 percobaan. Dan lanjut ke alat dan bahan utama. Di sini penelitiannya berbasis laboratorium dengan menggunakan alat dan bahan magnetic stirrer dan hot plate, homogenitas pada suhu 80 derajat dan 60 derajat Celcius, kemudian pH meter digital digunakan kalibrasi, kemudian viskometer Brockfit, pengukuran rheology atau viskositas, kemudian oven dan desikator digunakan untuk pengkondisian uji penguapan dengan bahan aktif minyak atsiri dan juga minyak nilam.
Prosedurnya gimana? Prosedur pembuatan gelnya yaitu ada 5. Yang pertama persiapan basis, preparasi minyak, pencampuran fase, pencetakan, serta conditioning. Pada persiapan dengan suhu 80 derajat, keragenan di plus ditambah glukoman dengan perbandingan 60:40 tadi dilarutkan dalam aqueous panas dengan magnetic stirrer hingga homogen. Preparasi minyak yaitu di mana melati dan nilam dicampur dengan propilen glikol dan juga twin 80 pencampuran fase di mana dengan menggunakan suhu 60 derajat fase minyak dimasukkan ke dalam larutan basis secara perlahan dengan pengadukan yang konstan. Kemudian fase pencetakan, penuangan campuran ke dalam cetakan secara hati-hati untuk mencegah bubble yang dimana ini supaya bentuk gelnya itu sempurna, tidak ada rongga seperti itu. Dan conditioning, ini untuk pendinginan pemadatan pada suhu ruangan selama 24 jam. Kemudian lanjut ke parameter uji fisik sediaan. 6 parameter evaluasi untuk menentukan kualitas akhir hidrogelnya, yaitu uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji sinerisis, uji penguapan zat cair, dan juga uji ketahanan. Kemudian ada analisis data dan penentuan keputusan. Alur pengujian statistik dan formulasi pembobotan skor terbaik. Yang pertama uji statistik dasar, lanjut ke uji lanjut, kemudian lanjut ke metode pembobotan atau scoring, dan lanjut ke metrik pembobotan formula terbaik dengan presentasi seperti pada slide dan jadwal pelaksanaan penelitian. Di bulan pertama itu ada pengadaan bahan, verifikasi mutu region, kalibrasi alat, serta preparasi larutan basis dan uji pendahuluan pembuatan matrik gel. Di bulan kedua ada pembuatan formulasi gel dengan 9 kombinasi tadi dengan 3 kali pengulangan. Kemudian ada pelaksanaan uji sifat fisik yang dimana ini pH, homogenitas, organoleptik, sineresis awal. Kemudian di bulan ketiga masih observ kemudian ada observasi penguapan 14 hari, ketahanan wangi 28 hari, kemudian ada analisis data menggunakan ANOVA atau DMRT, dan penentuan bobot. Dan terakhir ada penyusunan laporan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Ini merupakan daftar pustaka utama yang saya gunakan. Seperti ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan dan kesalahan kata pada presentasi kali ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.